Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Reni Sarmila, NIM 12 2018. Di sini ada video pembelajaran mengenai cerpen. Kompetensi dasar menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur cerpen. Peserta didik mengkonstruksi sebuah cerita pendek, mengidentifikasikan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. Peserta didik mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dipelajari dalam cerpen. Cerpen dapat diartikan atau disebut dengan cerita pendek, merupakan suatu bentuk prosa naratif fiksi. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuan yang dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel dan novelas. Cerita pendek biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Selain itu, cerpen atau cerita pendek hanya memberikan sebuah kesan tunggal yang demikian serta memusatkan diri pada salah satu tokoh dan hanya satu situasi saja. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari, tidak menggambarkan semua kisah tokohnya. Tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. Kesan yang ditinggalkan dan cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut, biasanya hanya satu kejadian. Kesan yang ditinggalkan cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dan cerita tersebut, biasanya hanya satu kejadian saja. Memiliki alur cerita tunggal dan lurus, penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mengalami serta singkat. Struktur cerpen, orientasi bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat dan waktu, dan awalan masuk ke tahap berikutnya. Komplikasi bagian ini berisi tokoh utama berhadapan dengan masalah. Resolusi bagian ini berisi pemecahan masalah. Unsur pembangun cerpen ada dua. Yang pertama unsur interaksi dan unsur intrinsik. Unsur interaksi cerpen ada nilai agama, nilai sosial, dan nilai moral. Nilai agama berkaitan dengan ajaran agama, nilai sosial yang dipetik dan interaksi antar tokoh yang ada dalam cerpen. Nilai moral adalah nilai-nilai yang tergantung di dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Unsur pembangun cerpen. Unsur intrinsik ada tema, tokoh, alur, latar atau setting, sudut pandang, serta amanat. Tema adalah ide atau gagasan, tokoh adalah karakter yang biasanya merupakan rekaan pengarang, alur merupakan jalan cerita, latar atau setting merupakan tempat yang dan waktu, ruang, suasana terjadinya peristiwa. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang, merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nilai-nilai yang terkandung: nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nilai agama berkaitan dengan agama yang dapat dipetik dalam teks cerpen. Selanjutnya nilai sosial berkaitan pelajaran yang dapat dipetik interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerpen. Selanjutnya yaitu nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen, nilai moral berupa nilai moral negatif maupun nilai moral positif. Nilai budaya, nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi adat istiadat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.